Pindah kok sebelah sini. Taruh dalam aja yuk. Taruh dalam. Iya lah. Taruh dalam aja. Lengah. Repot dah. Makan rongkan nggak rongkan. Motor. Oh. Belum bangun.
duduk meditasi aja lah. Hah? Baru mau mereka bilang kami duduk meditasi aja lah, mau beradaptasi lah. Lah, bapak bilang itu di mana? Melihara. Macam-macam ya, ini bikin buku kayak badut ini. Foto kesebar, buku waisakan di bulan hari sampai badut. Tur. Wirya udah pernah ketemu lu nggak Wirya? Belum. Belum. Du 30 31 1 ada di sini nggak Bogor? Ada belum? Oh. Datanglah ke sini. Iya. Bapak nginep juga bisa. Iya. Banyak kawan-kawan nanti. Bante Bun, Bante Agus, Bante Rizky. Kayak nanti disatuin aja mereka satu putih. Nah, cuma saya misah sendiri. Kalau nggak bisa ngobrol sampai pagi. Dari Bante Willy sama Bante Bun sama Bante Agus. Kadang kalau biku jarang ketemu. Nah, juga silaturahmi banyak ada yang diperbincangkan. Ya sama lah kayak teman-teman biasa gitu, kayak seangkatan, kayak sahabat. Nah, juga tidak ubahnya. Makanya kalau di Thailand juga kalau setiap kali acara seperti acara Lumpur misalnya, kalau yang kayak ulang tahun Lumpur atau patidana, pelimpahan jasa untuk para leluhur, lalu ada acara Katina, nah itu rata-rata biku-biku murid beliau memang sudah saling kenal sebelumnya. Angkatan-angkatan terdahulu itu ketemu, sudah seperti layaknya kakak sama adik, bercengkrama, saling cerita gimana wihara masing-masing. Kadang juga ya bercanda-bercanda lah seperti biasa. Ada yang dia punya sistem wiharanya tidak terima biku, tidak terima orang masuk. Umat datang masuk, dia ada namakan saja. Selesai makan umat udah pulang. Pokoknya dikunci pintu wihara. Nggak terima tamu. Siang nggak terima tamu. Biku mau datang juga teman siapa nggak terima. Ganggu waktu tidur. Sayang waktu tidur siang katanya. Model seperti ini juga ada juga. Katanya wihara-wihara di sana itu sudah seperti rumah para biku. Yang jaga juga biku, yang tinggal juga biku, yang rawat juga biku. Ada kurang apa juga biku yang atasi. Ada kebocoran, ada kebakaran, nggak mungkin panggil dulu nih donaturnya dari sana. Wah, lama anda keburu habis itu rumah, wiharanya putih atau apa. Makanya biku itu pentingnya seperti itu. Ada biku juga jadi ada kehidupan. Nah, tapi kalau bikunya tidak dihargai, ya sudah. Jadi juga hanya sekedar wihara untuk umat saja.
akhirnya apa? Ya jadi beban terus menerus untuk memelihara. Tapi kalau ada bikunya, tidak perlu umat datang juga tidak apa-apa. Nanti jaga sendirilah bagaimana cari cara bahu membahu. Sama seperti ya kalian juga umat awam gitu, punya rumah sendiri ya gimana jaganya? Nggak minta sumbangan kan untuk rumah sendiri. Nah ya seperti itu, ya sedapatnya gitu kan. Ada ya pakai, tidak ada juga tidak usah. Ada lebih juga pakai lebih. Nah, ada banyak juga bisa hemat, pakai secukupnya. Nah, ada sedikit juga pakai sedikit. Itu yang Lumpur ajarkan. Makanya beliau katakan kepada saya sampai sekarang dia ingat sekali, ingat betul-betul. Waktu itu di Nakam Noi pada saat beliau selesai makan, beliau masuk ke dalam Dhammsala. Kebetulan ada itu orang Indonesia, entah dari mana saya juga lupa. Ada orang Indonesia lalu dana kepada beliau. Kemudian beliau masuk ke dalam. Pada saat beliau duduk, saya gantikan sabunnya. Biasa beliau selesai makan apa ganti sabun. Lalu saya gantikan, selesai beliau juga ngomong, orang Indonesia beliau bilang, mereka juga berdananya gemar sekali, antusias dalam berdana. Makanya kamu nanti kalau pulang ke Indonesia sudah jadi biku saja yang baik. Jadi biku yang tinggal dengan Dhamma Winaya, tinggal sesuai dengan Dhamma Winaya. Nanti juga akan ada yang menyokong. Nanti juga dapat hidup. Jadi biku yang biasa-biasa saja. Nggak perlu lihat yang lain, dapat gelar ini, dapat cakun, dapat prakru ini. Nggak perlu jadi biku yang biku biasa saja. Nanti juga nih seperti Lumpur. Lumpur dari dulu juga beliau tidak mau dikasih gelar, mau dikasih prakru, mau apa, terserah yang lain mau ya silakan kasih gelar yang lain saja. Saya menjadi biku, gelar biku hutan ini sudah cukup. Tapi akhirnya beliau bilang apa? Sampai saat ini entah dari mana gelar berdatangan. Raja pun sampai kasih gelar, raja sendiri. Kalau sudah raja sendiri mau kasih gelar, mau tolak juga tidak mungkin. Karena itu ya tidak bisa ditolak. Kalau tolak ya mungkin bisa putus kepala. Namanya kerajaan, ya kan, tidak menghargai. Jadi ya mau dapat juga gelar terima. Nah itu makanya hidup dimanapun, kalau bisa sederhana, kalau bisa mawas diri dimanapun juga hidup. Jatuh dimanapun juga bisa tinggal. Ya kalau misalnya hanya tempat subur saja orang bisa hidup, mungkin di gurun pasir di Timur Tengah juga tidak ada orang yang hidup. Buktinya di Timur Tengah juga ada orang yang hidup. Ada di tempat yang jauh dari kemakmuran juga ada orang yang hidup. Tempat yang hutan belukar juga ada orang yang hidup. Jadi tergantung dari bagaimana orang tersebut mampu untuk membawa diri. Karena tolak ukurnya bukanlah pada seberapa besar perolehan yang dimiliki, seberapa besar materi yang dimiliki, tapi seberapa mampu untuk bertahan hidup dari hari ini ke hari esok sampai ke masa depan selama mungkin, sesuai dengan usia, sesuai dengan kemampuan. Makanya dalam sejarah kita juga sudah diajarkan bagaimana caranya hidup agar mampu untuk bertahan lama. Karena sejatinya bukanlah yang terkuat yang akan bertahan, tapi ia yang dapat untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Kalau di dunia ini makhluk terkuat yang paling mampu untuk bertahan, maka tentunya dinosaurus mungkin saat ini kita masih bisa lihat. Tapi dinosaurus tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena memang kuat, tetapi tidak mampu untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Tetapi yang kita lihat saat ini adalah kura-kura dari zaman purbakala. Nah, karena apa? Kura-kura mampu untuk menyesuaikan diri, mampu untuk berevolusi dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah titipkan bagi siapa mau jadi orang yang sukses ke depannya, bisa maju terus, makmur terus, juga harus bisa tahu caranya untuk pakai adaptasi
menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketemu lingkungan yang sulit sekalipun tetap bisa tahan. Ketemu lingkungan yang mudah juga bisa melewatinya. Jadi kalau seperti itu sudah pastilah akan damai, akan bahagia. Tapi kalau tidak bisa terima keadaan lingkungan luar, nah itulah tersiksa sendiri. Ujung-ujungnya juga depresi, menyelesaikan hidup, karena tidak tahu lagi mau apa lagi, tidak punya alasan lagi hidup di dunia ini untuk apa lagi. Kalau punya alasan demi menitipkan karya untuk dunia ini, demi meninggalkan hal-hal mana yang kiranya baik untuk jadi teladan bagi peradaban. Maka saat itulah ada kesemangatan tersendiri. Satu orang buruk ya sudah tidak apa-apa, masih ada orang lainnya. Sama seperti gigi kita, satu bolong sakit gigi, nggak mungkin semuanya dirontokin, nggak mungkin cabut semua, cabut aja yang bolong, yang lain masih ada bisa jaga ya jaga. Nah itulah kadang bisa jadi penyemangat tersendiri. Nah siap-siap anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasamijatu sabbe purentu sangkapa Cando panaraso yatha manijoti raso yatha sabitiyo viwanjantu sabaro dowina satumate bawa tawantarayo Suki digayuko bawa abiwadana silisani cangguda pacayino cataro dhammawat danti ayuwano sukhang balang ratanatayanu bhavena ratanatayate dukkha roga bhayawera soka santu cupadawa aneka antaraya piwina santu asesato jaya siddhi danang labang soti bagayang sukhang balang siri ayu cawanno ca bogang buddhi jaya sawa satawasa ca ayu ca jiwa siddhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangha nubhavena sada soti